Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Syahra Putri, nomor absen 24, kelas 11 Farmasi Industri 2, SMK Negeri 7 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dan evaluasi sediaan semi solid gel. Eh, saya dari kelompok GG atau gua Venesin Glycolate. Nama anggota kelompok saya Anjani, Eria, Erviandra, saya sendiri Nashwa, Rahma dan Salma. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu tentang jurnal sediaan semisolid gel piroxicam. Sebelumnya itu ada resepnya, formulasi gel piroxicam. Ada piroxicam 0,5%, ada NaCMC ada 3%, gliserin 15%, SLS 1%, Na-benzoat 0,1%, dan Aquade sampai 100%. Nah, selanjutnya itu ada data preformulasi. Yang pertama ada piroxicam dari Farmakope Indonesia edisi keempat, halaman 683. Pemberiannya itu adalah serbuk, hampir putih atau coklat terang atau kuning terang, tidak berbau, bentuknya monohidrat, berwarna kuning. Kelarutannya itu sangat sukar larut dalam air, dalam asam encer, dan sebagian besar pelarut organik, sukar larut dalam etanol, dan dalam larutan alkali mengandung air. Kegunaannya itu untuk anti-inflamasi. Selanjutnya itu ada NaCMC, natrium karbosimetil selulosa. Nah, dari Farmakope edisi ketiga ini, halaman 401, pemberiannya itu serbuk atau butiran putih atau putih kuning gading, tidak berbau dan hampir tidak berbau higroskopis. Kelarutannya itu mudah mendispersi air, membentuk suspensi koloidal, tidak larut dalam etanol, 95% P, dalam ether P, dan dalam pelarut organik lainnya. Kegunaannya itu untuk zat tambahan. Selanjutnya ada di gliserin. Gliserin itu ada Farmakope edisi ketiga halaman 271 sampai 272. Pemberiannya itu cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, diikuti punya rasa manis, diikuti rasa hangat. Kelarutannya itu dapat campur dengan air dan etanol 95%. Kegunaannya itu untuk zat tambahan. Selanjutnya ada SLS, sodium lauryl sulfate. Ada di Hope yang edisi ke-6, halaman 641 sampai 651 sampai 652. Pemberiannya itu kristal berwarna putih atau krim hingga kuning pucat, berupa serpihan atau bubuk yang terasa halus seperti sabun, rasa pahit dan bau samar zat berlemak. Kelarutannya itu larut bebas dalam air, memberikan larutan apalesen, praktis tidak larut dalam kloroform dan ether. Kegunaannya itu untuk surfaktan anion, deterjen, zat pengemulsi, sama zat pembasah. Selanjutnya ada natrium benzoat. Ada di Hope ke-6 halaman 61 sampai 62. Pemberiannya itu hablur, bentuk jarum atau sisik, putih, sedikit berbau, biasanya bau benzahyl dan benzoid gitu. Kelarutannya itu sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Kegunaannya itu sebagai pengawet atau antimikroba. Selanjutnya ada Aquades. Ada di Farmakope edisi ketiga halaman 96. Pemberiannya itu cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kelarutannya itu dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya. Kegunaannya itu untuk zat tambahan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari masing-masing bahan. Yang pertama itu kan piroxicam. Piroxicam itu fungsinya sebagai zat aktif di dalam gel tersebut. Kedua ada NaCMC untuk gelling agent. Terus yang ketiga gliserin sebagai humektan, SLS sebagai humektan, Na-benzoat sebagai pengawet atau antimikroba, Aquade sebagai pelarut atau pembawa. Selanjutnya ada penimbangan. Piroxicam itu jumlahnya ada 0,15 gram, NaCMC 0,9 gram, gliserin 4,5 gram, SLS 0,3 gram, Na-benzoat 0,03 gram, dan Aquades 24,12 mili. Nah, selanjutnya ada ke pembuatan. Nah, pembuatannya itu yang pertama, siapkan alat dan bahan.
Yang kedua, buat basis gel. Timbang NaCMC 0,9 gram, dispersikan dengan 9 ml air panas dan diaduk cepat sampai membentuk koloid. Terus timbang piroxicam 0,15 gram, gerus dalam mortir, digerus, tambahkan gliserin 4,5 gram, gerus sampai homogen, tambahin SLS 0,3 gram, gerus sampai homogen, ditambahin juga tambahkan basis gel, terus gerus sampai homogen. Terus timbang N-benzoat 0,03 gram, larutkan dengan 3 ml air sampai larut sempurna. Tambahkan N-benzoat yang telah dilarutkan ke campuran di atas. Terus gerus sampai homogen juga. Nah, setelah itu masukkan ke dalam pot gel, beri label dan etiket, terus serahkan. Gitu. Selanjutnya itu ada evaluasi sediaan semisolid. Nah, yang pertama itu ada uji organoleptis, ada uji homogenitas, ada uji pH, ada uji viskositas, sama uji stabilitas. Nah, yang pertama uji organoleptis. Tujuannya itu untuk memeriksa kesesuaian antara sediaan yang dibuat dengan spesifikasi yang telah ditentukan selama formulasi. Caranya itu memeriksa secara organoleptis secara indera, diamati baunya, warnanya, konsistensinya, kayak gitu. Persyaratannya itu, bau, warna, dan konsistensinya harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya gelnya berwarna putih, tidak berbau, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada uji homogenitas. Tujuannya itu untuk menjamin distribusi bahan aktif yang homogen. Jadi untuk memastikan kalau misalnya sediaannya itu benar-benar sudah tercampur rata. Alatnya itu ada kaca arloji atau kaca transparan. Cara kerjanya itu ambil sediaan gel secukupnya, taruh di kaca transparan, tutup dengan kaca transparan lain sambil sedikit ditekan. Amati lapisan homogen yang terbentuk. Nah, persyaratannya itu sediaan dikatakan homogen bila tidak terdapat granul atau bagian yang terpisah dari sediaan yang dioleskan di kaca transparan. Begitu. Yang ketiga ada uji pH. Nah, uji pH itu tujuannya untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Alatnya itu ada pH meter. Cara kerjanya, yang pertama kita harus mengkalibrasi pH meternya dulu. Siapkan larutan buffer untuk mengkalibrasi pH meter. Terus hidupkan alat pH meter, menekan tombol on. Terus mencelupkan elektroda dengan larutan buffer pH 4. Terus tekan tombol cal atau call itu dan tunggu sampai monitor menunjukkan pH 4. Lakukan langkah sampai yang sama untuk pH 7-9. Jangan lupa untuk membilas dan mengeringkan elektroda setiap kali mengganti larutan buffer. Yang kedua tuh baru pengujian pH sediaannya. Itu tuh masukin elektroda pada sediaan, terus tekan tombol read dan tunggu sampai monitor menunjukkan pH sediaan. Nah, persyaratannya itu adanya kesesuaian nilai pH sediaan yang diuji dengan nilai pH yang dipersyaratkan. Selanjutnya ada uji viskositas. Nah, tujuannya itu untuk mengukur tingkat viskositas dalam sediaan semisolid dan menjamin kemudahan penggunaan pengolesannya. Alatnya itu ada namanya viskometer Brookfield. Nah, prinsip kerjanya itu adalah pengukuran gaya sebuah spindle yang dicelupkan ke dalam sediaan, di mana semakin kuat putaran, maka semakin tinggi viskositas sehingga hambatan semakin besar. Nah, cara kerjanya itu yang pertama tekan tombol on, yang kedua pasang spindle yang cocok, yang ketiga atur ketinggian alat, yang keempat simpan sediaan tepat di bawah spindle, yang kelima pastikan seluruh bagian spindle tercelup dalam sediaan. Nah, setelah itu tekan tombol on, terus tekan tombol select spindle. Untuk mengatur spindle yang digunakan pada alat, pastikan nomor spindle yang ada pada layar sesuai dengan apa yang digunakan. Tekan tombol set speed untuk mengatur kecepatan yang digunakan mulai dari 10, 30, 50 sampai 100 rpm secara bergantian. Lalu tekan kembali tombol motor on or off, terus nilai viskositas akan muncul pada layar, begitu. Selanjutnya ada uji stabilitas.
Nah, uji stabilitas itu tujuannya untuk melihat stabilitas dari sediaan semi solid yang sudah dibuat berdasarkan formula. Alatnya itu ada alat sentrifugasi. Persyaratannya, sediaan dikatakan stabil apabila tidak terjadi pemisahan. Prinsipnya, pemeriksaan kestabilan sediaan semi solid setelah diberikan pengocokan dengan kecepatan tinggi. Nah, cara kerjanya itu, yang pertama, siapkan tabung sentrifugasi. Yang kedua, masukkan sediaan gel pada tabung sentrifugasi. Yang ketiga, ada nyalakan alat sentrifugasi. Yang keempat, buka tutup alat. Simpan tabung sentrifugasi yang berisi sediaan ke dalam lubang yang tersedia. Terus yang kelima, ada tutup kembali alat sentrifugasi. Yang keenam, atur kecepatan putaran alat kurang lebih 30.000 rpm dan tunggu selama 15-30 menit. Yang ketujuh, turunkan kecepatan alat menjadi 0 rpm dan biarkan sampai berhenti berputar. Yang kedelapan, keluarkan sediaan pada alat, terus amati sediaan apakah yang terjadi pemisahan atau tidak. Selanjutnya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.